Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami yang berjudul modulasi fasa. Next, put. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Balkis Sohibal Kosaro, dengan NIM 11021931163, dan rekan-rekan saya. Saya Auliana dengan NIM 110219006. Saya Nindya Pramestia Ulia Putri dengan NIM 11021940097. Apa sih modulasi itu? Modulasi adalah proses untuk mengubah sinyal baseband menjadi sinyal bandpass. Sinyal carrier frekuensi tinggi dimodulasi oleh sinyal informasi untuk menghasilkan sinyal termodulasi. Selanjutnya, modulasi merupakan suatu proses penumpangan atau penggabungan sinyal informasi kepada gelombang pembawa, sehingga memungkinkan sinyal tersebut ditransmisikan melalui communication channel. Parameter penggabungan dilakukan dengan mengubah-ubah besaran tertentu dari gelombang pembawa sesuai dengan bentuk sinyal, yaitu yang pertama frekuensi, kedua amplitudo, dan yang ketiga fasa. Modulasi merupakan proses yang membutuhkan dua buah sinyal pemodulasi yang berupa sinyal informasi dan sinyal pembawa atau carrier, di mana sinyal informasi tersebut ditumpangkan oleh sinyal carrier. Sinyal carrier atau sinyal pembawa adalah sinyal yang berbentuk gelombang sinusoidal. Frekuensi pada sinyal carrier jauh lebih tinggi daripada sinyal informasi. Next, put. Sinyal informasi. Sinyal informasi atau biasa kita kenal dengan sinyal analog merupakan sinyal yang membawa data atau informasi untuk dikirimkan ke pihak penerima melalui suatu saluran transmisi. Berikut gambar dari sinyal informasi. Selanjutnya, untuk mengirim informasi, karakteristik sinyal harus diubah-ubah atau dimodulasi sesuai dengan informasi yang akan dikirim. Pengirim dan penerima harus mempunyai kesepakatan variasi apa yang dilakukan pada sinyal. Pemilihan jenis modulasi berakibatkan yang pertama, kemudahan implementasi, kedua, toleransi noise, dan yang terakhir, lebar pita kanal yang digunakan. Berikut contoh sinyal termodulasi. Kegunaan modulasi. Yang pertama, dapat ditransmisikan melewati kanal transmisi. Yang kedua, pengiriman melalui kanal bandpass membutuhkan pergeseran range frekuensi dari frekuensi informasi yang kecil ke frekuensi yang tinggi. Yang ketiga, meminimalisasi terjadinya interferensi pada sinyal pada pengiriman informasi yang menggunakan frekuensi sama atau berdekatan. Yang keempat, dimensi antena menjadi lebih mudah diwujudkan. Dan yang terakhir, sinyal termodulasi dapat dimultiplexing dan ditransmisikan via sebuah saluran transmisi. Jika sinyal carrier
atau sinyal pembawa dirumuskan sebagai CT sama dengan asin 2pi FCT. Dan MT adalah sinyal informasi, maka untuk modulasi fasa dapat dirumuskan sebagai XT sama dengan asin 2pi FCT plus K dikali MT, dengan K adalah suatu konstanta. Modulasi fasa atau phase modulation adalah proses penumpangan sinyal informasi pada fasa dari sinyal carrier. Sinyal hasil modulasi atau phase modulation mirip dengan sinyal hasil frekuensi modulasi, yaitu amplitudonya tidak berubah, hanya frekuensinya menjadi berubah. Amplitudo tidak berubah ini untuk mengurangi noise yang terjadi pada gelombang. Karena jika amplitudonya diubah-ubah, maka noise yang terjadi akan semakin sering dan gelombangnya semakin kacau. Lalu, untuk perubahan frekuensi itu berpengaruh kepada kerapatan gelombangnya. Ilustrasi modulasi fasa. Yang di atas ini merupakan gambar dari sinyal carrier, lalu yang di bawahnya merupakan gambar dari sinyal input, yang di bawahnya lagi merupakan gambar dari penggabungan kedua sinyal tersebut yang membentuk PM waveform. Phase lead merupakan kenaikan fasa dan phase lag merupakan penurunan fasa. Selanjutnya, yaitu metode fasa modulasi. Bisa kita lihat pada gambar, gelombang pembawa tersebut melalui PM modulator yang juga terdapat gelombang informasi atau sebagai sinyal pemodulasi. Pada saat di modulator, gelombang pembawa atau gelombang carrier berubah fasanya sesuai dengan pemodulasinya atau gelombang informasi. Dalam modulasi fasa, amplitudo dan frekuensi pada gelombang pembawa nilainya tetap. Tetapi fasa gelombang pembawa saja yang berubah sesuai dengan gelombang informasinya. Bisa kita lihat juga pada gambar, misalkan yang bawah ini dari 180 derajat ke 90 derajat berarti terjadi penurunan fasa atau phase lag. Selanjutnya, modulasi fasa dan modulasi frekuensi. Proses penumpangan sinyal informasi pada sinyal carrier. Yang pertama, menumpangkan info ke komponen fasa dari sinyal carrier menjadi phase modulation atau PM. Yang kedua, menumpangkan info ke komponen frekuensi dari sinyal carrier menjadi frekuensi modulation atau FM. Berikut gambar dari relasi VM dan PM, di mana MT merupakan sinyal informasi, kemudian di integrator, kemudian diberi sinyal carrier, dan menjadi FM. Sama seperti FM, MT merupakan sinyal informasi, kemudian di derivatif, dan diberi sinyal carrier menjadi PM. Pada FM, frekuensi gelombang pembawa bervariasi sesuai tegangan input sinyal modulasi. Sedangkan pada PM, fase gelombang pembawa bervariasi sesuai voltase input sinyal modulasi. Dalam sistem FM, sinyal modulasi yang ditumpangkan akan menyebabkan frekuensi dari gelombang pembawa atau carrier wave berubah-ubah sesuai perubahan frekuensi dari sinyal modulasi. Sedangkan pada PM, perubahan dari sinyal modulasi akan merubah fasa dari gelombang pembawa atau carrier wave. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.